Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dengan cepat mendekati kebugaran menjelang pertandingan Liga Champions melawan Benfica. Menurut Sky Sport Italia, yang mengantisipasi bahwa besok akan menjadi hari untuk mengambil keputusan apakah Sanchez dapat menjadi bagian dari skuad Inter untuk terbang ke Lisbon. Sanchez adalah satu dari 3 pemain Inter yang tidak masuk skuad untuk laga kemarin menghadapi Juventus. Sang striker memang tidak cedera serius, namun dirinya mengalami keseleo ringan pada pergelangan kakinya selama tugas internasional. Dia juga kembali ke Appiano Gentile dengan terlambat setelah memperkuat negaranya. Oleh karena itu, mantan pemain Arsenal tersebut tidak dalam kondisi yang bagus untuk berlatih jelang pertandingan kemarin atau memainkan peran apapun, bahkan dari bangku cadangan. Namun Sanchez telah berlatih secara individu dalam beberapa hari terakhir dan kembalinya ke lapangan sepertinya tidak akan lama lagi. Laporan mencatat, dalam 1 atau 2 hari ke depan pemain berusia 34 tahun itu akan siap kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Dengan demikian, pelatih Simone Inzaghi harus memutuskan apakah Sanchez akan masuk dalam skuad untuk laga menghadapi Benfica. Sementara dalam laporan lain, Sky Sport juga mengabarkan bahwa Benjamin Pavard sudah melepas penyangga lututnya. Laporan menjelaskan bahwa hari ini Pavard akan memulai program pemulihan pribadinya sehingga ia dapat membangun kebugaran tanpa alat pelindung. Ini merupakan perkembangan bagi sang pemain, yang artinya fase penyembuhan awal untuk pemulihannya sudah berjalan. Oleh karena itu, Pavard kemungkinan besar sudah bisa kembali beraksi pada akhir Desember mendatang. Inter Milan tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperlebar jarak mereka di puncak klasemen Serie A saat melawan Juventus kemarin. Menurut FC Internews, yang memberikan postmortem mereka mengenai hasil imbang 1-1 di Derby d'Italia. Inter memang tidak akan menyelesaikan perburuan gelar Serie A musim ini jika meraih kemenangan atas Bianconeri, mengingat perjalanan masih sangat panjang. Namun jika Nerazzurri unggul 5 poin di puncak klasemen, maka hal ini bisa menjadi dorongan psikologis yang besar. Selisih 2 poin menjelang pertandingan kemarin membuat Inter hampir tidak mempunyai ruang untuk melakukan kesalahan, mengingat kehilangan poin apapun akan memungkinkan Juventus untuk mengejar ketertinggalan mereka. Fakta bahwa Inter tampaknya memprioritaskan menjaga jarak dari Bianconeri telah menunjukkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam laga tersebut. Dan sebenarnya Juventus juga tampak menargetkan hasil imbang, yang khususnya di babak kedua. Oleh karena itu, hal tersebut seharusnya merupakan peluang bagi Inter untuk tampil menyerang, guna mengambil kendali dalam perburuan gelar juara. Inter telah meraih hasil nyata dalam pertandingan besar sebelumnya di musim ini dengan mengalahkan Milan, Fiorentina, Atalanta dan Roma. Terlebih lagi, kemenangan derby atas Rossoneri menandai keunggulan Inter dalam perburuan gelar Serie A. Margin kemenangan memang tidak begitu menarik saat laga-laga besar sebelumnya, di mana hasil tersebut hanya menambah momentum Inter. Dengan demikian, pertandingan kemarin di Allianz Stadium seharusnya bisa menjadi kesempatan serupa bagi Inter. Namun sebaliknya, momentum Nerazzurri terhenti, setidaknya untuk sementara. Hasil imbang atas Bianconeri memang bukan merupakan suatu kemunduran yang besar, tetapi faktanya Inter tidak mampu mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri di puncak klasemen. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez semakin mengokohkan statusnya sebagai simbol Nerazzurri dengan golnya ke gawang Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, tidak diragukan lagi Lautaro adalah pemain yang sangat menentukan bagi Inter, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan reputasi karena tampil menonjol dalam derby melawan rival sekota AC Milan. Sang striker juga telah membobol gawang tim-tim kuat di Eropa seperti Liverpool, Barcelona, Real Madrid dan Benfica. Lautaro sama sekali bukan tipe striker yang merasakan terlalu banyak tekanan di laga besar. Pemain Argentina itu juga telah menunjukkan kualitas dan mentalitasnya melawan tim-tim seperti Roma, Napoli, Lazio dan Fiorentina. Namun ada satu pertandingan mencolok yang sepertinya membawa kutukan bagi El Toro. Sang striker sepertinya menyimpan beberapa penampilannya yang paling anonim untuk pertandingan melawan Juventus selama beberapa musim terakhir.
Pemain Argentina itu secara khusus menuai kritik karena tidak pernah membuat perbedaan dalam pertandingan di Allianz Stadium Turin. Dan tentunya ada kekhawatiran cerita yang sama akan terjadi lagi pada setengah jam pertama dalam pertandingan kemarin. Akan tetapi kemudian Lautaro membalikkan keadaan, di mana sang kapten membuktikan bahwa ia hanya membutuhkan satu peluang untuk mencetak gol penyeimbang yang sangat penting. Lautaro berhasil melakukannya dalam pertandingan di mana menghindari kekalahan adalah hal yang krusial bagi Nerazzurri. Dengan koleksi 15 gol sejauh musim ini maka Lautaro telah lebih menekankan bahwa dirinya layak menjadi kapten sekaligus simbol Inter. Inter Milan akan berusaha menjual bek sayap Denzel Dumfries pada musim panas mendatang jika mereka tidak dapat meyakinkannya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut FC Internews, Nerazzurri tidak akan melakukan upaya finansial besar-besaran untuk mempertahankan pemain Belanda tersebut yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Inter tentu tidak ingin membiarkan Dumfries memasuki musim terakhir masa baktinya sebelum menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, tujuan Inter adalah mengikat sang pemain dengan kontrak baru, namun mereka tidak ingin mengeluarkan banyak biaya untuk mempertahankan Dumfries. Sebaliknya, klub akan memberikan tawaran yang mereka anggap masuk akal bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk menandatangani kontrak baru. Dengan hal tersebut, maka Inter akan menunggu tanggapan dari sang pemain dan perwakilannya. Jika Dumfries siap menerima tawaran Inter maka pihak klub akan dengan senang hati mempertahankan sang pemain. Namun jika tidak, maka Inter kemudian akan menjual Dumfries di musim panas mendatang dengan menginginkan sekitar 30–35 juta euro. Laporan mencatat, Nerazzurri akan menargetkan Tajon Buchanan dari klub Brugge sebagai target prioritas untuk menggantikan pemain Belanda tersebut. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara lisan dengan Thiago Jallo pada jendela transfer bulan Juni 2024. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, manajemen Inter sangat yakin bisa mengamankan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu secara gratis pada musim panas mendatang. Jallo merupakan pemain yang sudah masuk radar Inter sejak bursa transfer Januari 2023 sebagai kandidat serius pengganti Milan Skriniar. Namun kemudian, di musim panas lalu Jallo tidak lagi menjadi target utama Inter karena terlalu lama absen akibat cedera ACL. Meski begitu, bukan berarti Inter kehilangan minat untuk mengontrak Jallo. Sebaliknya, Inter terus memantau situasi pemain Portugal itu selama cedera, dan mereka selalu menjalin kontak dengan agennya. Romano mencatat, Direktur Inter telah mencapai kesepakatan dengan Jallo meskipun hanya sebatas kesepakatan verbal. Pasalnya, Nerazzurri belum bisa secara resmi menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan Jallo hingga dibukanya jendela transfer Januari. Namun Jallo telah menjelaskan kepada Inter bahwa dirinya siap menandatangani kontrak untuk bergabung dengan skuad Nerazzurri musim depan. Kontrak pemain Portugal itu bersama Lille akan habis pada akhir Juni 2024, dan ia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, sang pemain bisa bergabung dengan Inter secara bebas transfer di akhir musim. Inter Milan dilaporkan telah melakukan kontak lanjutan dengan agen gelandang Napoli Piotr Zielinski. Menurut Calciomercato.com, kedua pihak telah membahas mengenai gaji dan besaran bonus penandatanganan yang diperlukan untuk mengontrak sang pemain secara gratis pada musim panas 2024. Meski masih menjadi sosok penting dalam barisan pemain Napoli, Zielinski saat ini menjadi salah satu properti terpanas di pasar Serie A. Pasalnya, masa bakti sang pemain akan habis pada akhir musim ini, namun perpanjangan kontrak dengan klubnya hingga kini belum terwujud. Inter telah melakukan pendekatan awal kepada rombongan agen Zielinski beberapa bulan lalu terkait kemungkinan kepindahannya dengan status bebas transfer. Laporan mencatat, Nerazzurri baru-baru ini kembali melakukan pendekatan, dan telah mendapatkan beberapa informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk mendatangkan sang pemain.
Inter harus membayar bonus penandatanganan sekitar 4-5 juta euro kepada sang agen, dan juga harus menawarkan gaji sekitar 8 juta euro per musim. Total biaya operasi jika Zielinski menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter akan berjumlah sekitar 37 juta euro. Inter bukan satu-satunya calon pelamar, dengan Juventus juga telah melakukan pendekatan untuk mencoba mengamankan tanda tangan Zielinski. Gelandang Juventus, Adrien Rabiot menegaskan bahwa hasil imbang di kandang melawan Inter merupakan hasil yang bagus. Bianconeri memimpin lebih dulu dalam derby di Italia malam tadi melalui Dusan Vlahovic, namun disamakan sebelum jeda babak pertama oleh Lautaro Martinez. Saya pikir ini adalah hasil yang bagus. Tentu saja kami ingin menang, namun Inter adalah tim yang sangat sulit untuk dihadapi. Kami bahkan belum memasuki pertengahan musim, sehingga kami punya waktu untuk meraih lebih banyak poin. Ungkap Rabiot kepada DAZN. Untuk gol Lautaro, kami semua terlalu tidak seimbang dan mereka melakukan umpan panjang. Kami sudah tahu bahwa kami harus lebih menjaga Lautaro, tetapi kami tahu mereka kuat dan saya pikir ini adalah poin yang bagus. Babak kedua lebih berimbang dan tidak banyak peluang. Saya melihat gelasnya setengah penuh, maka kami pasti akan tampil lebih baik di pertandingan mendatang. Tutup gelandang Bianconeri tersebut. Beberapa media Italia seperti Tuttosport dan para penggemar Juventus, telah berpendapat bahwa gol penyeimbang Inter dari Lautaro Martinez seharusnya dianulir. Seperti diketahui, Lautaro menyamakan gol pembuka Dusan Vlahovic di menit ke-33, di mana Matteo Darmian merebut bola dari Federico Chiesa di lini tengah, dan memicu pergerakan Inter yang membuahkan gol. Surat kabar yang berbasis di Turin, Tuttosport dan beberapa penggemar Bianconeri pun berpendapat ada kesalahan dari wasit dan VAR, karena tidak menganggap hal yang dilakukan Darmian sebagai pelanggaran, yang terlihat seperti menyikut wajah Chiesa. Namun, DAZN menunjukkan tayangan ulang dari berbagai sudut yang mengonfirmasi bahwa lengan Matteo Darmian berada di dada Chiesa dan tidak ada kontak dengan wajahnya. Pakar wasit Italia, Luca Marelli juga sepakat bahwa VAR tidak boleh melakukan intervensi, karena hal itu adalah duel fisik, bukan sikutan. Marelli juga mencatat bahwa Juan Cuadrado tidak berhak mendapatkan kartu merah atas sepak terjangnya terhadap Filip Kostic. Cuadrado mendapatkan bola terlebih dahulu dan meneruskannya, sehingga yang paling maksimal dia terima adalah kartu kuning. Bek sayap Inter Milan, Juan Cuadrado mendapat sambutan negatif dari para penggemar Juventus sekembalinya ia ke Allianz Stadium bersama klub barunya. Cuadrado telah pulih dari cederanya dan siap membela Nerazzurri untuk pertandingan Serie A melawan mantan klubnya Juventus, namun ia bermain dari bangku cadangan. Seperti diketahui, Cuadrado bergabung dengan Inter sebagai agen bebas pada musim panas lalu setelah kontraknya dengan Bianconeri berakhir. Pemain asal Kolombia itu menghabiskan 8 musim di Turin dengan mencetak 26 gol dalam 314 pertandingan dan memenangkan 5 gelar Serie A. Mantan penggemarnya mencemooh ketika juru bicara stadion mengumumkan susunan pemain beberapa menit sebelum kick-off. Setiap pemanasan yang ia lakukan dan setiap sentuhan bola yang ia mainkan saat menggantikan Dumfries, sorakan dan siulan penonton tuan rumah tak henti. Meski begitu, sang pemain kelihatan sama sekali tak terganggu dengan sambutan negatif tersebut, dan mampu tampil cukup bagus meskipun baru pulih dari cedera.